Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama ingin mencoba menjelaskan kepada rekan-rekan mengenai konsep dasar sistem pembelajaran pada saat COVID-19. Nah, pada saat wabah COVID-19, pemerintah memperlakukan sistem pembelajaran dari rumah, yaitu sistem daring atau online, yang mana waktu itu kita menggunakan media telepon atau kuota internet karena untuk memutus rantai daripada dampak dari adanya wabah COVID-19 itu sendiri. Nah, maka dari itu pada dasarnya pembelajaran daring itu ialah pembelajaran yang dilakukan secara tidak langsung atau tidak tatap muka seperti biasanya, yang mana peserta didik berada di rumah dan guru juga berada di rumah yang menggunakan media telepon tadi. Nah, ada 4 cara atau strategi yang biasa digunakan pada saat pandemi, yang bisa digunakan pada saat pandemi COVID-19. Apa itu? Salah satunya ialah blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning ialah sistem pembelajaran campuran, di mana kita bisa mencampurkan antara tatap muka dan tidak tatap muka, dan bisa dari internet, bisa bertemu secara langsung. Nah, pembelajarannya itu bagaimana? Bisa melalui proyek, bisa melalui tugas harian, seperti kita melakukan tugas seperti biasa yang dilakukan di saat kita belajar secara langsung. Oke, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alia Putri sebagai pemateri kedua akan memaparkan materi dari makalah kami, yaitu tentang B. Langkah-langkah strategi pembelajaran di masa COVID-19. Pada masa COVID-19 ini, strategi yang cocok diterapkan untuk pembelajaran ialah strategi campuran atau blended learning. Strategi campuran merupakan metode pembelajaran yang bersifat mengkombinasikan strategi-strategi dalam pembelajaran sinkron dengan pembelajaran asinkron, dengan tujuan utamanya adalah menghasilkan efektivitas pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi lebih optimal. Langkah-langkah desain pembelajaran blended learning adalah sebagaimana berikut. Pertama, merumuskan capaian pembelajaran. Langkah pertama yang kita lakukan dalam merancang sistem pembelajaran blended learning adalah merumuskan capaian pembelajaran terlebih dahulu. Kedua, memetakan serta mengorganisasikan bahan pembelajaran. Langkah yang kedua adalah mendeskripsikan dan menyusun bahan kajian serta materi pembelajaran ke dalam pokok pembahasan, sub-pokok pembahasan, dan pokok-pokok materi sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, menetapkan dan menentukan aktivitas pembelajaran sinkron dan asinkron. Langkah ketiga adalah menentukan apakah materi dari pokok pembahasan atau sub-pokok pembahasan akan dipahami melalui strategi sinkron ataupun asinkron. Keempat, merancang aktivitas pembelajaran sinkron. Setelah diidentifikasi pokok pembahasan mana yang dapat dipahami melalui pembelajaran dengan strategi sinkron, maka kemudian menyusun rancangan pembelajaran sinkron. Pembelajaran sinkron sendiri adalah proses pembelajaran di mana antara guru dan siswa berada di waktu sama tetapi di tempat yang berbeda. Maka biasanya proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan media teknologi komunikasi berupa video conference atau audio conference. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Sarambe dengan NIM 0301201017. Di sini saya sebagai pemateri ketiga atau terakhir yang akan memaparkan materi selanjutnya. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri kedua yang telah mempersilahkan saya. Yang akan kita bahas di sini adalah kelemahan dan kekurangan strategi pembelajaran di masa Covid atau Corona yang biasa kita dengar ya. Di sini ada kelebihan pembelajaran daring. 1, hemat biaya dan transformasi. Yang kedua ada hemat waktu dan tenaga. Selanjutnya itu ada kelemahan pembelajaran di masa daring. 1, jaringan internet yang suka lemot atau lelet khususnya di pedalamannya atau di kampung. Yang kedua itu biaya untuk beli kuota yang mahal atau besar. Kayak mahal banget pula, nggak mahal kan? Tahulah Zoom sama Google Meet itu banyak makan kuota ya. Yang selanjutnya ada ketiga, penyampaian dan penerimaan materi yang tidak maksimal dari dosen atau guru. Yang keempat ada keterbatasan praktek dan tanya jawab. Kayak mana pula nggak terbatas kan? Tahu lah kalau udah Zoom ini kadang setengah jam, 1 jam, mana pula sempat bertanya kan. Yang kelima itu ada kurangnya kreativitas pendidik dan motivasi kepada peserta didik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.